Karena beberapa adalah kiriman dari orang-orang. Oke, nah yang lainnya ngapain? Ketakutan, nggak pakai cerita. Ada yang ngirim doa malah. Jadi kalau dari ini lorong, dia seliweran ini. Gitu namanya. Lu lihat anak kecil kan, botak kan, nggak pakai baju. Iya, itu ada di pohon pisang. Sama Lola Dan Barang Aziz juga. dan kita kali ini akan membahas sesuatu sebenarnya ya yang nggak saya suka tapi karena Desa memaksa ya kan, jadi sebenarnya saya sebel sih bahas-bahas ini tuh. Jadi sebenarnya gini, Apa? jadi sebenarnya Aziz itu punya apa sih namanya tuh, podcast ya? Kamu tuh apa tuh? Punya podcast. Punya podcast yang ada di link di bawah ya. Iya. Nanti ada di sana kalau misalnya kalian suka sama yang berbau-bau horor. Nah, dia punya tuh podcast ini adalah, ini apa sih, lu tuh gimana sih menceritakan ya? Menceritakan Itu kisah-kisah kejadian misteri. Oke, itu bener nggak? Kejadian benar karena beberapa adalah kiriman dari orang-orang. Oh, oke. Betul. Cuma mungkin dialih bahasakan aja yang lebih bercerita. Oke, nah yang lainnya ngapain? Ketakutan, nggak pakai cerita. Ada yang ngirim doa malah. Bingung jadinya. Oh iya. Gini, kirim doa kok udah lebaran Nah, ya. Nggak taunya kok bingung. bawahnya misteri. Oh, oke. Nah, bahkan sebenarnya dia tuh selalu butuh pengisi suara. Saya Ya. nggak pernah ada di satu pun suara padahal itu. sudah dirayu loh. Nggak bisa. Sayang, Nggak tolong bisa. saya isi cerita kisah-kisah misteri. Nggak ada. Kalau kisah dukun, mau. Saya ini dukun paling sakti di wilayah ini. Oke, kisah cinta apalagi? Oh, saya cinta, aku nomor 1. Apalagi kisah bercinta. Ya gimana ya, nggak ngerti, kan belum nikah. Betul sekali ya. Jadi hari ini tuh kita akan menceritakan cerita yang pernah sebenarnya saya alami. Iya, sebenarnya yang jadi gue tuh penasaran tuh ya sayangnya, kenapa sih kok kamu tuh sering banget gitu loh kedapetan yang begini gitu di hidupmu? Jadi dia tuh sering banget, dia tuh kayak gimana ya, ada aja di satu momen, sayang, aku tuh kemarin bangun tidur lihat inilah, lihat itulah. Mungkin gitu. itu gift. Boleh nggak kamu request gitu? Boleh nggak gift yang lain? Nggak bisa. Jangan keselin gitu. Hah? Nggak bisa. Tapi dengan adanya gift itu jadi aku tuh jadi maksudnya terbiasa dengan hal seperti itu. Emang mulai dari umur berapa sih bisa ngeliat-ngeliat gitu? SMP. SMP itu pernah satu kejadian ya. Aduh. Waktu itu sebenarnya Ini pertama kali? pertama kali. Oke. Pertama kali di rumah sendiri, di rumah keluarga, Di Soputan? di Soputan. Rumahnya nomor 44. Ngapain? Gak usah! Ngapain lu? Ih, lemes banget sih, heran deh. Jadi waktu itu Pengen tinggal di parcel gitu. Iya benar. Apalagi mau lebaran. Jadi waktu itu pulang sekolah. Pulang sekolah tapi semua tuh lagi pada pergi. Nah, akunya sendiri di rumah. Pulang sekolah jam berapa sih? Jam 1 lah waktu SMP masih. Masa hantu itu kerja jam 1 pagi? Jam Nggak urus waktu. Oh, oke, jam 1. Nggak mikir lah dia, orang yang mau keluar terus. Lu kenapa lu yang ngatur gitu ya? Ngasih makan kagak? Untuk pas dia keluar, loh kok keluar? Serah gue. Iya benar. Oke. Jadi waktu itu semua pada keluar, bokap keluar, nyokap keluar, kakak-kakak masih sekolah. Jadi akunya pulang duluan. Ya udah di rumah, diem di rumah, terus bingung kan mau ngapain leleh lah di sofa. Kemudian sebenarnya Sofa di ruang tamu itu?
Iya, bukan di ruang tamu, di ruang tengah waktu itu. Oh, yang diisi kasur kemarin. Iya, Oke. betul. Jadi rumahku tuh kan memanjang. Mm-mm. Jadi dia kayak untuk kamar gitu, lorong ke belakang, terus ada kamar mandi. Iya. di ujung, ya kan? Aku Nah, nggak seneng sih kamar mandimu itu. ini udah pindah itu kamar mandi. Oh, oke. Itu udah kegeser ke sana. Dulu di tengah. Ngapain dia kegeser? Hah? Kesian bang. Iya, soalnya dibutuhkan tempat lain di situ. Jadi dia digeser, kedudukan. Oke. Dia geser. Nah, dulu di situ di lorong itu langsung berhadapan dengan kamar mandi 2. Oke. TV di ruang tengah. Pas lagi lagi bingung mau ngapain, akhirnya sempat mau rencananya adalah mau ke kamar gitu. Nah, di depan sofa itu ada TV, TV-nya tuh mati, TV-nya tuh mati. Nah, ih merinding gue. Duh, terus bose. Duh, jangan gitu. Terus aku tuh mau ke kamar kan, nggak sengaja ngelihat ke TV itu. TV itu kan gelap kan kalau mati kan, cuma dia mantul kan, jadi kayak cermin kan, ya kan. Nah, pas aku bangun, nggak sengaja pantulan itu lorong itu kelihatan di TV. Tiba-tiba ada yang lewat melintasi lorong itu dari belakang ke sisi satunya. Jadi kalau dari ini lorong, dia seliweran ini, gitu ya. Waktu itu kaget. Kamu ini nggak, maksudnya bayang-bayang doang apa? Enggak, karena kelihatan banget dia putih, rambutnya panjang. Ya udah, oke. Ya kan biar yang nonton tahu. Jangan dibayangin. Gak bisa kan namanya theater of mind. Nah, terus Lewat gitu, dan maksudnya itu nggak dalam memikirkan sesuatu apapun gitu. Akunya tuh lagi ya kan nggak ada, biasa-biasa otakmu aja. kan nggak ada. Makanya Otakmu otaknya tuh tuh kan- lagi kemana nggak ngerti. kan nggak dipakai gitu ya? Ya, ini nggak kepake pun dia muncul. Oke, Gitu, nggak ada mikirin apapun, tiba-tiba nggak ada rasa takut pun awalnya, tiba-tiba nggak sengaja lihat dari TV itu terus lewat. Seret. Yuh. Nah, dari situ akhirnya aku membuka semua pintu depan, jendela, semua aku buka. Biar terang gitu. Biar terang, nggak ngaruh sih sebenarnya ya. Kalau dia mau datang nggak datang aja. Oke. Cuma ya udah, itu awal mulanya. Waduh. Sejak saat itu mulai sering. Oke, dari yang pengalaman kamu yang sering itu yang enggak banget tuh yang mana? Yang nggak banget sebenarnya ada 2. Ada 2 nih. Ya ceritain aja udah. Dua-duanya ya. Nah, aku tuh kan dulu umur 19 tahun. Oh, pernah di umur itu? Alhamdulillah pernah. Oke, kalau boleh tahu sekarang berapa? Sekarang rahasia. Di umur 19 tahun itu kan baru lulus SMA langsung kerja. Itu diterima di salah satu radio di daerah Sanur. Ya, nah, waktu itu aku sering kebagian shift malam. Ini yang nggak tahu kita itu orang ini Aziz, kita tuh tinggal di Bali dan Aziz Iya. besar di Bali. Dari lahir besar di Bali. di Bali. Gitu. Nah, gitu. Aku itu biasa dapat shift malam karena kan Security. bukan Oh, apa? penjaga gedung. Bukan security tadi. Tinggal dalam. Kenal baik Pak Owner. Kesian. Jadi sering pulang malam kan. Nah, suatu saat itu melewati daerah Renon. Aduh. Tahu kan Renon yang banyak pohonnya itu sekitar 1:30 lah, 1:30 malam. Dan di umur kamu 19 itu kan masih yang sepi gitu ya, nggak seramai sekarang Nah, dong. sekarang Ya. sepi, apalagi jam 12 malam tuh udah sepi banget. Lewat lah. Nah, di daerah Renon tuh kan banyak persimpangan jalan kanan kiri kecil-kecil gitu kan. Kecil-kecil gitu. Kemudian sempatlah lewat di jalan itu di salah satu jalan kecil, bukan lewat sih, melewati, bukan aku masuk situ ya, melewati jalan itu, nggak tahu kenapa kok pengen noleh ke arah situ. Ke arah kiri, apa Ke arah kanan? kiri. Ke arah kiri. Iya. Kamu naik motor ya? Naik motor. Oh, Waktu itu naik motor masih baru, sempat beli motor tuh, seneng banget tuh kan. iya. Nggak tahu kenapa kok pengen noleh sebelah kiri. Noleh lah, set. Oke. Di situ ada pickup
yang sudah nggak dipakai, sudah lusuh, udah rusak. Jadi itu emang parkir itu nyata, di situ. itu nyata, pickupnya ada. Oke. Udah lusuh, ada di situ pickupnya. Dan di sebelah pickup itu ada anak kecil, botak, pakai celana, bukan celana malah kayak kain dibalut gitu, tapi sudah compang-camping. Anjay. Dia pegangan di pickup gini, terus cuma gini doang. Terus? Itu nyata banget. Dan dia lihat kamu? Iya, dia ngeliat aku gitu. Iya. Terus aku cuma gini. Itu bener kayaknya. Pakai baju dia putih gitu nggak? Apa gimana gitu? Enggak, jadi karena kan siluet, agak siluet. Jadi dia nggak terlalu kelihatan badannya, tapi nggak pakai baju gitu. Males banget sih. Akhirnya akunya pulang. Kemudian besoknya kebetulan temen penyiar siaran malam terus nebeng pulang. Nebeng pulang dong, Sis, gitu. Oh ya, ayo. Gitu. Nah, pas di perjalanan itu aku bilang ke dia ini emang punya Sixth juga. Iya, Sixth juga. Aku bilang gini, namanya Vito. Oh. Vito yang aku kenal. Iya. Oh, Vito, Papi Vito, Vito. iya. Oh ya Allah. Ya oke. Vito. Tok. Kenapa Sis? Coba Tok perhatiin nanti ya di jalan ini lihat sesuatu nggak? Oh iya. Lewatlah tuh jalan. Set. Tok di jalan ini Tok, jalan ini Tok. Dia noleh. Set. Oke, terus dia balik. Set. Oh. Lu lihat anak kecil kan? Botak kan? Nggak pakai baju. Iya. Itu ada di pohon pisang. Akunya nggak nyebutin loh ya. Aku nggak nyebutin. Aku cuma bilang. Iya. Aku cuma bilang. Merindingin aku Toh coba liatin ada apa. Dan itu benar-benar nih merinding juga nih. Merinding guys, sumpah. Beneran itu anak kecil ada. Ya astagfirullahaladzim. Dan dia cuma bilang gitu. Tuh ada di pohon pisang. Emang ada pohon pisang sebelahnya. Ini pickup, ini jalannya, ini pohon pisang. Padahal kamu kan nggak mention Nggak itu mention. ya ke Vito ya. Nggak mention. Cuma tolong liatin ada apa. Astagfirullahaladzim. Karena aku ya tahu Allah. dia punya sixth sense. Anjir, terus sejak itu kamu masih mau lewat Ya situ? lewat aja sih, mau gimana, orang itu dilewatin jalannya, nggak bisa ada jalan lain. Tapi Oke. sejak itu nggak pernah lihat lagi di situ. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang udah nggak ada, pickup itu udah nggak ada. Kalau aku tuh kencing kayaknya ya, kencing. Di pohon itu. Ya ampun! Ya Allah, memang Allah tuh maha baik ya buat saya guys. Karena saya takut sih tuh nggak pernah mau tahu dan udahlah jangan. Oke, terus yang terakhir yang Ada nggak lagi banget. nih, yang nggak banget tuh. Nah, kita kan pernah satu kosan, ya nggak? Iya, Di iya. dekat sini nih. Daerah sini. Daerah sini nih. Iya. Kita pernah satu kosan, bukan satu kamar ya. Iya.